Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 30 Maret berjudul Teladan dari Penyucian yang Benar. Ayat intinya diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Mari kita dengarkan penjelasannya. Dalam kehidupan murid Yohanes, penyucian yang benar menjadi teladan. Selama tahun-tahun pergaulannya yang erat dengan Kristus, sudah sering ia diamarkan dan diberi peringatan oleh Juru Selamat. Dan amaran ini diterimanya. Sementara tabiat guru ilahi itu dinyatakan kepadanya, Yohanes melihat kekurangan-kekurangannya sendiri dan merendahkan diri oleh wahyu itu. Dari hari ke hari, perlawanan dengan rohnya sendiri yang keras, ia melihat kelemah lembutan dan kesabaran Yesus dan mendengar pelajaran-pelajarannya tentang kerendahan hati dan kesabaran. Dari hari ke hari, hatinya terkait kepada Kristus, sampai ia melupakan dirinya sendiri karena kasih akan Tuhannya. Kuasa dan kelemah lembutan, keagungan dan kerendahan hati, kekuatan dan kesabaran yang dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari dari anak Allah, memenuhi jiwanya dengan kekaguman. Ia menyerahkan perangainya yang pemarah dan ambisius itu kepada kuasa Kristus yang mengubahkan, dan kasih ilahi mengerjakan di dalamnya suatu perubahan tabiat. Perubahan tabiat seperti itu, sebagaimana yang kelihatan dalam kehidupan Yohanes, adalah selamanya sebagai hasil persekutuan dengan Kristus. Boleh jadi, ada kekurangan-kekurangan yang nyata dalam tabiat seseorang. Tetapi bila ia menjadi murid Kristus yang sejati, kuasa anugerah ilahi mengubahkan dan menyucikan dia. Memandang seperti dalam kaca kemuliaan Tuhan, ia diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai ia menjadi seperti Dia yang disembah. Yohanes adalah guru kesucian, dan dalam suratnya kepada jemaat, ia membentangkan peraturan-peraturan yang tidak salah untuk tingkah laku orang-orang Kristen. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menulis, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dicatat dalam 1 Yohanes 3 ayat 3 dan 1 Yohanes 2 ayat 6. Ia mengajarkan bahwa orang Kristen harus suci dalam hati dan kehidupan. Ia tidak pernah merasa puas dengan pekerjaan yang kosong. Sebagaimana Allah suci pada lingkungannya, demikian juga manusia yang sudah jatuh oleh iman kepada Kristus harus menjadi suci pada lingkungannya. Karena inilah kehendak Allah, Rasul Paulus menulis, pengudusanmu, yang dicatat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pengudusan jemaat adalah tujuan Allah dalam segala perlakuannya terhadap umatnya. Ia telah memilih mereka dari kekekalan, supaya mereka boleh menjadi suci. Ia mengaruniakan anaknya mati bagi mereka, supaya mereka boleh disucikan melalui penurutan hukum, terlepas dari segala kehampaan diri sendiri. Alfa dan Omega, Jilid 7, halaman 470 sampai 472.
doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar tentang teladan dari penyucian yang benar. Terima kasih melalui renungan pagi ini, kami boleh belajar dari murid Yesus, yaitu Yohanes. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh dapat disanggupkan untuk boleh hidup selaras dengan apa yang Engkau kehendaki. Belajar dari pengalaman Yohanes yang adalah merupakan guru kesucian, dan menaruh segala pengharapan kami kepada Kristus, sehingga kami boleh hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.